Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi kita di konten teman mikir, dan kali ini gue mendatangkan seorang presiden, ya. Beliau ini adalah seorang presiden bagi kaumnya, gitu. Yaitu kaum mural, yaitu Mas Samuel Indratma. Selamat datang Mas Presiden, Bapak Presiden Mural Indonesia. Itu gimana Mas ceritanya dipanggil Presiden Mural itu Mas? Apakah memang ada pemilunya gitu, one man one vote gitu, atau punya kekuasaan dan wewenang hak prerogatif untuk mewakili sikap pemural gitu, atau gimana? Itu pertama sebagai kalau saya nggak sadar tentu menjadi sanjungan, gitu kan. Kalau sudah semakin sadar itu sebagai bullying. Kemudian karena itu bercandanya teman-teman di Jogja, kalau nggak diamini nanti saya jadi sibuk dengan perkara-perkara yang remeh-temeh. Jadi diperbolehkan sembari dilupakan sebutan-sebutan itu. Kalau nggak diamini, dikira saya berpikir-pikir hal-hal yang nggak karu-karuan. Jadi ya diperbolehkan gitu kan, sambil saya lupakan kayak gitu. Jadi penghormatan sekaligus cara membuli saya gitu kan. Itu dilantik oleh ini kali ya, pelantikannya Majelis Perwakilan Mural seluruh Indonesia kali itu. Jadi waktu itu cara menyebutnya mungkin ya, disebut apa ya makhluk yang satu ini kayak gitu kan, mau menjadi sebutan apa, terus mereka langsung memberikan satu sebutan yang paling ringan, presiden kayak gitu kan. Terus saya bilang terima kasih kayak gitu kan. Lantas semua sepakat sembari semua sama-sama melupakan kayak gitu kan. Tapi di internet ditulisnya Presiden Mural, Bos. Jejak digital itu loh. Aduh. Itu ada burung Garudanya itu loh, bajunya loh. Wah, Kaosnya ada. iya ini kaos teman saya ini. Tulisannya gini nih, bagus nih. Indonesia perlu naik kelas, tidak naik pitam. Jadi yang diperlukan adalah naik kelas, bukan naik pitam. Ya, itu berarti ini ya, bulian sekaligus penghormatan ya, yang nggak penting lagi batasnya ada di mana ya. Kalau yang nggak sadar itu penghormatan, tapi yang sadar itu bully. Nah, Mas, sejak kapan sih Mas Samuel menjadi pemural gitu loh, Mas? Bisa di-share nggak sama teman-teman, Mas? Sebenarnya sih persoalannya bukan sebagai muralis, tapi waktu itu ada hal-hal yang menarik untuk dieksplorasi. Ketika di Jogja ada ribuan seniman, kemudian kota ini baunya di mana ya? Bau visualnya ya. Banyak pelukisnya, bau visualnya di mana ya? Pintu masuk dari warga dari mana ya? Kayak gitu kan. Banyak hal yang dipikirkan pada waktu itu, apa toh yang bisa untuk saya tergelitik, seni masih berfungsi nggak ya? Kayak gitu. Untuk ruang-ruang yang terbuka kayak gitu kan. Lantas tentu kemudian saya bikin praktek-praktek kecil kayak gitu kan, lab-lab kecil. Kemudian sembari belajar tentang apa itu ekspresi kolektif, apa itu ruang, apa itu yang disebut ruang terbengkalai, terus ruang yang tidak dipikirkan, perebutan ruang, macam-macam kayak gitu. Di situ kemudian disepakati dalam perjalanan belajar, mural ini yang harus diajukan. Artinya kalau misalnya saya bikin performance di ruang publik, orang menganggap bahwa
ya itu seniman ya memang begitu harusnya, kayak gitu kan. Nanti kalau bikin hal yang gigantik, monumen, terus dibilang, ya itu orang ahlinya. Tapi kemudian warga tidak merasa menjadi bagian penting dari seni itu sendiri. Nah, yang tersedia wahananya adalah dinding, Mas Ari. Jadi dinding di Jogja, sepemahaman saya, dinding luar rumah itu tidak punya value karena mereka menganggap bahwa ruang ruang di dalam yang lebih berharga untuk dirawat. Ruang di luar tidak punya value yang berlebih. Artinya kalaupun dijaga, dicat ulang hanya setahun sekali di 17 Agustus, macam itu. Nah, Kayak lomba balap karung ya berarti ya? Ini ya posisinya kayak posisinya gitu. Jadi jadi posisinya oke. 17 Agustus sebagai area untuk mengecat ulang dan lain sebagainya. Nah, Mmm, kesadaran itu kemudian membentuk bahwa ruang yang tersedia yang punya banyak konflik salah satunya dinding ini. Nah, oke. ketika dinding menjadi awal mula ekspresi, kemudian saya mulai belajar apa tuh ya? Seni apa tuh ini? Terus logikanya seperti apa toh? Cara kerjanya seperti apa? Ketika ada di dinding luar rumah, kemudian ada di perkotaan, punya punya korelasi terhadap ilmu pengetahuan macam apa aja. Ternyata di sana saya harus ketemu dengan orang-orang yang punya disiplin arsitektur, terus tata tata kota, lantas antropologi, sosiolog, nah gitu kan, untuk belajar sebenarnya apa toh yang harus dipelajari. Karena saya orang orang visual yang personal, masuk di ruang-ruang apa namanya studio. Ketika keluar dari studio, tentu ada ragam ilmu yang harus saya pelajari. Saya harus ikut mencecap itu. Terus saya keliling kemana-mana untuk nyari-nyari guru kayak gitu kan. Ada dosen-dosen saya tanyain, terus mereka ngajari pemahaman itu. Saya bilang saya kalau baca kelamaan kayak gitu kan. Daya ingat saya buruk, daya pencecapan saya buruk. Jadi saya tanya saja ya, karena Anda Ya. sudah baca buku banyak, gitu kan. Bukan karena Covid kan itu burung kan. Itu 95-an gitu kan. Mhm. Dari 95 seperti itu Mas Ari. Jadi emang pencarian ya Mas Samuel dari, studio menuju ruang publik gitu ya? Memang Persis. ada suatu perjalanan spiritualnya lah gitu? Wedan. Mhm. Jadi sambil belajar, kemudian disitulah ketemu medium mural. Mural ternyata lebih efektif untuk mengajak banyak hal, banyak lintas disiplin ilmu, kemudian orang bisa bisa terlibat kelak dalam dalam hal yang paling sederhana, menggambar dinding, kayak gitu. Jadi dinding Nah, yang ya ya silakan. lanjut Mas, Wedan. gini, jangan Saya jangan, menyilahkan. saya bahaya juga nih Pak Presiden kan. Edan, edan. Heeh. Dan, sampailah ke seluruh dunia ya, ke banyak negara kan Mas Samuel berkeliling untuk men-cat dinding ini berarti? Ya, kemudian itu sebagai sebuah perjalanan lanjutan karena ternyata mural juga bagian dari ekspresi kolektif warga negara dunia seperti itu kan. Jadi banyak kasus dicoba diselesaikan dengan medium mural. Ini Misalnya gimana maksudnya nih? misalnya suatu ketika saya di Philadelphia dipertemukan dengan ini orang yang menginisiasi mural yang ada di Philadelphia pada waktu itu krisis seperti itu. Nah, krisis kemudian cara cara membangkitkan gairah terhadap krisis itu apa ya? Kayak gitu kan. Di sana banyak Mmm, orang urban, lantas mixed culture, mixed race gitu kan, rasnya bercampur
dan kemudian mereka mensepakati membayari para muralis kayak gitu kan, mengundang para muralis, dibiayai betul, kemudian muralnya untuk menggairahkan warga kayak gitu. Artinya terus dipilih sosok apa yang membangkitkan semangat hidup. Kemudian dipilihlah salah satu ikon kota itu dokter dari komunitas Afro Amerika gitu kan. Lantas ada yang Latin Amerika kayak gitu. Lantas dipilih, ini dokter nih, dokter yang menyembuhkan kalian, menyembuhkan warga. Ini adalah our hero. Ini adalah pahlawan kita hari ini. Dan kita harus mengenangnya, dan kita harus bersemangat bahwa orang ini patut menjadi contoh dan teladan, ya gitu kan. Nah, muralnya besar kayak gitu kan. Terus orang merasa bahwa dibuatkan semangat. Orang yang tadinya merasa kecil hati merasa bahwa iya ya, saya kenal dokter ini, saya pernah disembuhkan, kayak gitu-gitu. Nah, disitulah kemudian merebak mural-mural di Philadelphia. Ada musisi jazz diangkat, terus cultural perlintasan tentang kebinekaan orang Amerika. Orang Amerika juga butuh Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. The land of freedom, ya, the land Betul. of freedom. Nah, salah satunya membangkitkan gairah ketika masyarakat terpuruk, kayak gitu kan. Dan itu menjadi penting, apalagi ketika di San Francisco misalnya. Ketika di sana, kemudian orang merasa bangga, kami menggambar, kami melukis mural, kami ada di sini, kami mempunyai kontribusi, kayak gitu kan. Terus semuanya merasa bahwa kami bagian penting dari kota ini, seperti itu. Nah, menurut saya itu kan menarik dari perlintasan ilmu pengetahuan yang sudah dikerjakan di kota Jogja, kemudian perlintasan ilmu pengetahuan ketika ketemu beberapa orang yang bekerja di wilayah yang sama seperti itu. Jadi akhirnya bukan persoalan yang nggak sekedar remeh-temeh kayak gitu, bahwa ada yang di rumit, persetujuannya pun rumit-rumit karena melibatkan publik, neighborhood, tetangga. Ini menyinggung nggak? Apakah ini mewakili banyak hal nggak? Diskusi-diskusi dibikin. Oh, kayak jadi gitu. di luar negeri itu orang bikin mural, dia bikin sejenis FGD dulu, gitu. Iya. Kami pun melakukan itu sebenarnya di Jogja, kayak gitu. Artinya supaya kelak mural itu menjadi bagian penting dari komunitas itu, supaya menjadi bagian dari cara membangun kepemilikan Belonging, ruang. ownership, belonging ya, sense of Iya, belonging gitu. betul. Karena pertama membuat mural kan nggak cukup sehari. Kalau misalnya sekian hari, artinya kita melibatkan kerepotan-kerepotan banyak orang di lingkungannya. Kalau misalnya kita akan lembur, kita bisa minta listrik, kayak gitu kan, untuk penerangan. Lantas kalau kita mau mengerjakan lebih panjang, kita bisa titip equipment, kayak gitu. Lantas syukur warga juga bantu, kayak gitu. Kalaupun misalnya untuk bukan akomodasi, untuk konsumsi, kita bisa minta tolong mereka, macam-macam hal yang muncul di sana sebenarnya. Nah, itu menurut saya ilmu pengetahuan, kayak gitu kan. Ilmu pengetahuan tersendiri yang akhirnya memang melelahkan, apalagi mengkoordinir, menginisiasi, kemudian membuat muralnya sendiri misalnya. Jadi ada tahapan yang menarik kayak gitu. Ya kalau kepingin serius, ya seperti itulah salah satunya. Nah, Mas, ini kan street art gitu ya. Kenapa planningnya menjadi begitu sophisticated gitu ya? Bukannya ini cuma untuk menunjukkan ekspresi aja. Saya kalau lagi
kesel nih sebagai seniman, ya udah saya gambar aja di dinding asal dindingnya itu punya saya gitu, ya ekspresi saya aja gitu. Ada Atau hal yang berbeda Mas Ari dalam, hmm, kaidah kerja dari street art. Karena street art itu, seni yang memakai ruang jalanan, ruang publik, fasilitas publik untuk medium bukan untuk medium, untuk tempat wahana untuk berkarya. Nanti, ekspresinya macam-macam, bisa ditaruh di tempat-tempat yang, fasilitas publik, untuk mengasih tahu publik ini harus melihat dalam kecepatan tinggi, artinya news dan konsepnya itu memang banyak dipilih untuk dengan kecepatan tinggi. Malam dibikin, pagi pembaca harus melihat. Pesan nyampe, mau ditimpa kayak itu bagian dari risiko, misalnya begitu. Dan itu akan direpetisi lagi. Apalagi ketika ada dokumentasi, dokumentasinya kemudian di-share. Karyanya hilang, tidak apa-apa. Kayak gitu kan. hmm. Pesannya nyampe. Misalnya begitu. Nah Nah, ini itu yang dilihat street art. belakangan ini gimana Mas? Mural Yang yang dijadikan pembicaraan di mana-mana gitu sekarang. ada banyak hal yang bisa dilihat, artinya sebagai sebuah pesan nyampe, gitu kan. Bukan masalah Hmm, dihapusnya sebenarnya. Pesannya nyampe, toh sudah terdokumentasi dengan baik, kemudian bisa tersebar dengan baik, baik. eee, ditambah dibantu dibantu dihapus itu adalah bagian dari, distribusi penyebaran yang lebih baik lagi, kayak gitu kan. Jadi menghapus itu bagian dari, KPI ya, KPI itu ya. iya, jadi, distribusinya lebih cepat, kayak gitu Hmm. kan. Kalau didiamkan, wah kok kurang menarik ya, kalau dihapus lebih menarik. Sampailah pesan itu, pesannya kemudian diambil banyak pihak, terus diberlakukan macam-macam sesuai dengan, apa namanya, gairah mengelola isu, kayak gitu kan. Jadi, ya unik unik, menarik, unik, kayak gitu kan. Terlepas dari, apa namanya, positif negatif, artinya juga orang bisa jadi sibuk di sana, kayak gitu kan. Orang jadi sibuk, lantas, tapi yang menarik lagi sebenarnya muralisnya nggak diurus, kayak gitu kan. Yang Hmm. disibukkan adalah isunya itu, muralisnya nggak diurus, seni Hmm. seni muralnya sebenarnya nggak diurus banyak orang. Hmm. Lantas, ya sebenarnya kelak muralisnya, seni mural sendiri nggak ada yang memperhatikan banget-banget gitu kan. Hmm. Jadi isunya yang dirawat, bukan bukan keseniannya, kayak gitu Hmm. kan. Baik itu yang pro ataupun yang kontra dengan konten tersebut juga dua-duanya nggak merawat para seniman muralnya ya Enggak maksudnya. enggak, karena muralisnya sendiri bekerja dengan inisiatif sendiri kadang-kadang, nah Hmm. gitu kan, memakai biaya sendiri, kemudian meniti karirnya sendiri, tidak dibantu oleh, orang lain, kayak gitu kan. Mau jadi portfolio semacam apa, "Kemarin saya sudah menghapus ini, gimana? Naik, ininya, harga muralnya." Kalau pelukis beda ya, kalau pelukis ya. Iya, Heeh, ada yang heeh. dikoleksi, ini Iya ini iya, ini betul betul. ngoleksi, kalau bisa memperdagangkan, dokumentasinya sebenarnya bagus juga. Kayak gitu. Nah, Mas, sebagai, kritik terhadap, pemerintah hari ini, medium mural ini kan digunakan gitu. Iya. Nah, mmm, Mas Samuel melihatnya gimana Mas hari ini? Apakah ini, masih di tahap, ini wajar nggak digunakan untuk kepentingan ini? Atau ada hal yang menurut Mas Samuel ini lebih baiknya kalau begini gitu, melihat penggunaan medium mural hari ini gitu. Sebenarnya yang menarik itu kan, banyak mural yang sebenarnya mengkritik dengan banyak cara. Suatu ketika, ada seniman tradisional berbasis tradisi Jawa, membuat mural itu sebenarnya sangat keras kritiknya, kayak gitu kan.
Tapi karena simbol yang dipakai itu tokoh wayang, Mas Ari. Tokoh wayang Togog dan Bilung. Ini punokawan dari tetangga sebelah dari apa namanya keluarga Pandawa kayak gitu kan. Nah, dalam gambarnya adalah tokoh Togog dan Bilung menjual globe, menjual bola bumi. Kemudian ditulis ojo adol negara, jangan jual negara. Nah, gitu. Semua orang bilang, waduh keren sekali, ini budaya Jawa, ini luar biasa, wayang dan lain sebagainya. Isinya kritik keras itu, Mas Ari. Dan itu bertahan 5 tahun. Bertahan 5 tahun. Artinya sampai ada yang sadar. Ya jadi saya ngelihat sebenarnya wah menarik ya. Orang kalau dikritik dengan cara bukan halus, saya ngelihatnya bukan penghalusan Jawa halus dan lain-lain, enggak, karena mindsetnya sudah merasa bahwa dengan itu, metafor ya. Pertama metafor, ini seni tradisi, pasti nggak ngerepotin orang, kayak gitu kan. Padahal itu keras sekali. Terus karena di pilar itu kan, di pilar itu gambarnya apa? Tikus mati ono ing lumbung, tikus meninggal di lumbung padi, kayak gitu kan misalnya. Dan itu keras, super keras menurut saya. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan, visualnya menjadi kebiasaan umum, tradisi Jawa, terus menganggap bahwa ya ini bagus mas, karena sudah tradisi mas, mengangkat nilai-nilai luhur, kayak gitu kan. Nah, tapi begitu orang-orang kan merasa mengkritik itu harus direct. Dan itu harus teks. Kayak gitu misalnya. Sebenarnya ini masalah ilmu pengetahuan yang berbeda lagi dibahasnya. Jadi ini mural yang menjadi background ini saya dimarah-marahin sama warga di San Francisco, Mas Ari. Kenapa Mas? Tiba-tiba homeless di sana, ada homeless kan banyak ratusan homeless di sana itu. Lantas bilang, hey man, gitu kan, kamu jangan bikin mural seperti itu, gitu kan. Saya kaget, kenapa ya, gitu kan. Kenapa? Saya tanya gitu. Itu warna dua geng yang ada di San Francisco. Yang ini geng ini dipegang si A, ini geng ini pegang si B. Nanti jadi kacau ini, kamu bisa bahaya. Karena saya tinggal di Mission District yang setiap hari itu ada informasi telah meninggal dunia ditembak. Kan gitu-gitu. Dan itu gengnya ada 2 geng yang saling berlomba kayak gitu kan. Ini warna ini dianggap berbahaya kayak gitu kan. Nanti berbahaya ini karena yang satu komunitas yang suka memakai baju merah, yang satu pakai baju biru kayak gitu-gitu. Dan kita menuliskan di situ ada in dollar we trust gitu kan. Di dalam dolar kami percaya kayak gitu kan. Percaya, ya. Nah, itu aja kita membuat sentilan-sentilan sederhana seperti itu, ya orang-orang di sana juga ada yang merasa khawatir, merasa macam-macam kayak gitu kan. Jadi kekhawatiran itu sifatnya internasional, kayak gitu kan. Ini gue yakin ya yang nonton ini nanti itu nggak tahu itu lucunya di mana itu. Kekhawatiran itu internasional tapi ya kualitas internasional. Iya. Artinya kekhawatiran orang Indonesia adalah kekhawatiran internasional. Kualitasnya sudah ekspor lah gitu kan. Sudah mendunia kekhawatiran. Kekhawatiran itu milik dunia, bukan milik dunia ketiga kan gitu kan. Bukan milik orang miskin gitu kan. Bukan milik orang yang dianggap tidak terdidik, third worldist gitu kan, bukan gitu. Kekhawatiran itu milik global kayak gitu. Jadi kekhawatiran itu kelasnya sebenarnya internasional. Jadi jangan khawatir kalau kita khawatir. Ternyata kecemasan itu sama di mana-mana ya. Anxiety itu sama ya.
Kecemasan itu bertaraf internasional, Mas Ari, Iya iya iya. kayak gitu. Oh, ini keren nih, keren 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 keren. Jadi, ya saya ngelihatnya, eee, ada hal gitu kan, ada hal yang lebih dari kekhawatiran sebenarnya, dari proses, berkesenian melalui mural, dan teman-teman di Jogja, muralisnya sudah banyak yang traveling ke internasional, kemudian membawa nama Indonesia, kayak gitu kan. Lantas mereka menitipkan karyanya di negara lain, kayak gitu kan. Bahkan ada teman yang di Athena, teman dari Bali, yang di Athena dihormati sebagai muralis dan menjadi bagian dari kebanggaan bersama, itu salah satu. Dan ada ratusan seniman yang berkarya hilir mudik ke banyak negara, dan jangan lupa membuat mural di ruang publik itu adalah bagian terbesar dari komunikasi kebudayaan menurut saya. Artinya kemudian negara merawat karya orang Indonesia di kota, di public space, di public facility dalam rentang waktu yang durasinya panjang, kayak gitu kan. Bisa 5 tahun, cat yang terbaik bisa mempunyai apa namanya kualitas ketahanan 5 tahun, kayak gitu lebih bahkan semacam itu. Jadi sebenarnya ini adalah medium yang bisa membangkitkan martabat sebenarnya, bahwa kita bisa bisa mempunyai galeri terbesar di Asia Tenggara bahkan. Kalau Indonesia dengan sungguh-sungguh merawat warganya, menjadikan mereka inisiator-inisiator di kotanya, kota-kota yang ditinggali oleh warga Indonesia di berbagai kota akan merasa terhormat karena mereka bisa hadir di kotanya, mereka bisa memberitahu bahwa ini karya kota kami, kayak gitu kan. Dan dengan demikian kita sudah membangunkan infrastruktur galeri terbesar di kota. Kalau direntang menjadi Indonesia, itu adalah galeri terbesar di negara. Kalau misalnya diperpanjang waktunya, kita sudah membangun museum untuk warganya, kan gitu. Jadi lebih dari sekedar hal-hal yang apa namanya, yang hari ini muncul kayak gitu. Karena martabat itu bisa dibangun lewat itu, gitu. Apa yang terjadi kalau ada mural misalnya di daerah mana gitu kan, memilih orang yang terbaiknya siapa ini, kan gitu kan. Yang punya dedikasi, dibikinkan mural. Ada kalau pengalaman di mana, di Philadelphia, ada seorang dokter dihormati, karena dokter ini menyelamatkan jiwa-jiwa di warga kota. Kita hormati, kita kenang kayak gitu kan jasanya. Jangan sampai lupa, dan ini menginspirasi warga yang lain, semacam itu. Jadi kalau kalau hal demikian lebih difokuskan, hal-hal yang ya hal lain itu adalah dinamikanya, kayak gitu. Ya, ini kan banyak yang mengatakan bahwa hari ini tuh para muralis ini menyampaikan keresahan rakyat gitu. Iya iya iya. Menyampaikan situasi yang hari ini yang mencoba untuk karena pemerintahnya tidak mendengar gitu. Banyaklah argumen-argumennya yang kayak gitu gitu ya. Ya, Nah, menurut Mas Samuel ya, berarti mural ini apakah memang sebagai sebuah strategi dalam menghadapi kebuntuan tadi atau memang ya enggak juga harus buntu, kita juga bisa, ya seperti tadi juga dijelaskan bahwa menghidupkan martabat lewat situ gitu ya. Nah nah ini di dalam konteks ini apakah juga, kalau menurut Mas Samuel hari ini itu seperti apa yang lebih lebih relevannya kita gunakan medium mural ini gitu? eee, kalau misalnya mengacu kepada penghapusan itu, Mhm, misalnya, ya penghapusan itu bisa dianggap sebagai hal yang jenaka kan mhm, gitu. iya, Hal penghapusan itu jenaka, pembuatan mural sebelum dihapus
itu lebih jenaka, kan gitu kan. Iya, Artinya iya, iya. warga sedang mengingatkan gitu kan, bahwa pemerintah kota dan pemerintah, di atasnya gitu kemudian, perlu sibuk juga mungkin ya, kayak gitu kan. Wah ini menarik nih, yuk sibuk, bolehlah kita menduga itu, kesibukannya yang lain gitu kan. Tapi endingnya nanti apa, kreativitas apa yang muncul, nah itu yang menarik lagi kan. Hmm. Banyak kreativitas-kreativitas itu yang perlu dipersembahkan di ruang publik itu sendiri, kayak gitu kan. Karena, menurut saya hal-hal itu jenaka semuanya dan kita bisa Hmm. belajar banyak hal dari dua sisi itu, dari teman-teman muralis juga bisa belajar. Misalnya, membuat mural dihapus, ya berarti dokumentasinya lah, kayak gitu kan. Dokumentasinya yang diperkuat, kayak gitu kan. Nanti kalau yang menghapus juga perlu dokumentasi menghapus juga toh, kayak gitu kan. Jadi masing-masing sebenarnya, sudah mengamalkan, nilai-nilai luhur dokumentator, kayak gitu kan. Iya, iya. Kalau orang Indonesia dibilang, Indonesia itu, terlalu miskin dengan dokumentasi. Enggak, kami enggak miskin, ini bentuknya, kayak gitu kan. Iya, benar. Heeh, heeh. Jadi, kita ya kalau saya sih melihatnya dari sisi jenaka itu kan ya. Wah, jenaka ya, membuat sebuah, penghiburan bagi publik kayak gitu kan. Hmm. Ada apa namanya, ada news yang baru kayak gitu kan. Mau Baik apa itu yang lagi? menghapus maupun yang membuat gambar ya. Sama-sama. Jadi saling mensubsidi ya gitu Iya, kan, iya, iya, saling iya, iya. mensubsidi. Dihormati saja kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya, terlalu, manja dengan, "Wah ini harus dihapus, ini berbahaya ini," gitu kan. Hmm. Enggak lah, banyak mural yang sebenarnya juga berbahaya, tapi orang nggak paham, kayak gitu Mhm, kan. mhm. Di kampung-kampung di Jogja waktu itu ketika, minyak minyak naik, gambarnya di kampung-kampung lucu, apa namanya, wayang wayang, dari Sugriwo, Subali, kayak gitu kan. Wayang yang, apa namanya, bervisual, kera gitu kan, manusia setengah kera, Sugriwo, Subali dan lain sebagainya, itu antri bawa jerigen, kayak gitu kan. Hmm. Terus dikasih teks, jadi munyuk kesel, itu, antri luwih kesel, kayak gitu kan. "Njuk Iya, uripku piye?" Kayak gitu kan. iya, Misalnya, iya. jadi figur, seperti ini aja udah capek, antri capek, harus seperti apa lagi untuk mencapai Iya, kecapean itu, kayak gitu kan. iya, 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 iya. Itu aja sebenarnya keras, cuma kan orang terbiasa keras itu harus pakai teks itu toh, Mhm. gitu kan. Wah ini keras, ini menyampaikannya jelas, gitu kan. Ya kan Eksplisit gitu. eksplisit, gitu kan. Eee, ya itu pilihan sih Mas Ari, kayak Itu gitu kan, pilihan. Oke, oke, pilihan. oke, oke. Tapi yang lebih dari itu sebenarnya media mural bisa menjadi bagian yang paling keren untuk membangun martabat Indonesia kayak gitu kan. Mhm, mhm. Bukan hanya Nah, menjadi figur-figur, ini loh, mainstream, apa namanya, Superman eee, gitu misalnya atau siapa bukan gitu. Superman, highlight highlight kebudayaan, gitu kan, aduh Mmm, gitu kan, iya, nggak iya, iya. gitulah gitu kan, Iya, iya, nggak iya. gitulah. Nah, Mas, sebagai muralis Mas, Mas Samuel seneng nggak gitu kan, Pak Presiden seneng nggak dengan apa yang terjadi hari ini secara subjektif? Maksudku gini, wah mural jadi makin diomongin nih gitu, atau ada kesedihan, ada kepiluan di balik itu, atau seperti apa? Apa yang dirasain gitu? Karena saya memilih, memilih misalnya mengerjakan mural, itu kan, eee, secara perlahan Mas Ari. Mmm. Artinya dari sekian tahun, pelan-pelan, terus belajar, kayak gitu kan. Jadi, prosesnya lebih lama ketimbang itu menjadi sekadar sekadar menjadi sebuah sebuah apa namanya, melihat bahwa mural berhasil karena sudah dihapus. Tapi itu kan ingatan juga juga nggak panjang-panjang amat, kan gitu kan. Yang perlu dirawat adalah bagaimana, eee, orang diajak
membuat kebiasaan-kebiasaan kulturalnya itu, mengekspresikan, melihat bahwa sebenarnya ini adalah ilmu pengetahuan. Karena kita tidak bisa membuat sekolah seni di Indonesia terlalu berlebihan banyak, ya dinding ini adalah sekolahnya, kan gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya mural-mural tentang obat-obatan. Di masa pandemi, obat ini yang bisa ditempuh, kayak gitu kan. Kalau atau bagi Anda yang batuk rejan, gitu kan, nanti ada mural cara menyehatkan Anda batuk rejan yang low budget, gitu. Iya. Ya karena hidup Anda pasti susah gitu kan. Ya hidup Tipis-tipis, susah. tipis-tipis. Tetap aja ngeritik gitu, mau rencanain apa-apa tetap ngeritik juga tipis-tipis gitu. Ya artinya banyak 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 hal yang bisa di apa, di-upgrade dari mural itu. Tapi kan nggak serta-merta dengan adanya peristiwa ini kemudian mural difasilitasi toh, kan gitu kan. Nggak serta-merta juga orang yang ribut itu akan tiba-tiba, ada chat nih, gitu kan, bikin dong, gitu kan. Bikin apa Hmm. Pak? Yang kritik-kritik kayak kemarin. Jangan-jangan begitu tuh. Ya. Ya harus Keceplosan. kayak gitu. Misalnya saling support terus langsung, ini ada cat putih hapus dong. Tapi uh, selebihnya sebenarnya mural dan muralisnya nggak diinget-inget lagi kok. Jangan khawatir, kayak gitu kan. Jangan khawatir, tetap menjadi tetap menjadi profesi yang terbengkalai gitu kan. Jadi yang sedang digarap kan sebenarnya bukan muralnya kan. Isu ditutup, isu dibungkam. Kita di negara yang tidak demokratis. Bukan muralnya yang diurusin ya, tapi soal anti demokrasi, pembungkaman, anti kritik gitu ya. Oh itu kan menggembirakan. Tapi setelah itu ditanya, muralnya gimana? Dapat job nggak? Gitu. Enggak ya Om. Lapor presiden lagi dia kan. Pak Presiden, dinding mana yang mau dicat nih? Gitu kan. Iya, jadi suatu ketika mural dihapus, terus teman-teman merasa bahwa itu bagian dari ekspresi. Ya saya bilang, ya nanti dibikin lagi, kayak gitu kan. Bahkan teman-teman yang dulu bilang gini, Pak Sam, gimana nih caranya kita nggak dikejar-kejar kalau bikin mural? Ya bikin mural siang, kayak gitu kan. Hubungannya apa? Ya kalau siang berarti orang akan berpikir bahwa itu ada izin, gitu kan. Bener nih, ayo coba yuk kita bikin, gitu kan. Ya saya bikin siang hari, di samping toko-toko, toko yang samping berpikir bahwa ini pasti izin di toko sebelah, yang sebelah bilang pasti tutup. Terus teman-teman bilang, iya ya kalau bikin mural siang malah lebih santai ya. Santai. Karena semua pakai pakai mindset standar kayak gitu kan. Gila, Kalau gila, gila, gila. kalau malam dibilang sebagai ilegal. Iya, Kan iya, gitu iya. kan. Oke. Gitu. Lucu banget. Lucu Ya saya banget. bilang ya bikin muralnya siang gitu kan. Nanti sambil senyum-senyum ya gitu kan. Oh iya 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 coba. Jadi bikin mural sambil senyum gitu kan, senyum. Dan tuh Seolah-olah dihayati gitu ya. ya, ya, dan semua orang menuduh bukan bertanya, bukan menelisik, menuduh. Mas, kalau siang begini berarti sudah ada izin di toko sebelah ya Mas. Kita senyum gitu kan. Sebelahnya lagi tanya ada orang, sudah izin sana berarti Mas. Senyum gitu. Kita nggak bohong, nggak bohong, cuma senyum kayak gitu kan. Terus mereka langsung bilang, keren Mas, kalau bikin mural siang-siang kita kan jadi tahu cara bikinnya Mas, gitu kan. Kayak gitu. Ternyata bikin mural itu capek ya Mas ya, kayak gitu-gitu. Siang hari nggak izin itu. Nah, Nah, gitu. Mas tadi sempat nyinggung dikejar-kejar. Berlebihan nggak sih polisi
memburu. Bahasanya memburu kan. Iya. Muralis yang membuat di fasilitas publik ini. Ya terlalu cari perhatian juga kan gitu kan. Wong itu diajak ngobrol aja sederhana bisa kok, kayak gitu kan. Bahkan diajak kolaborasi gitu kan. Polisinya kan harusnya gini, "Mas, mau diajari Mas," ya gitu kan. Iya, ya. Gimana Atau ya kolaborasi polsek Mas. dong, mural polsek di mural dong gitu kan, harusnya kayak gitu kan. Iya. Gambar muka Kapolri gitu. Iya. Wah, Mas, kita adanya dana segini Mas, gitu kan. Kolaborasi Mas. Ada yang ngejar-ngejar ya jadi gini, kayak gitu kan. Iya, iya, Kecuali mau betul. acting menjadi pemberitaan untuk dikejar-kejar ya nggak apa-apa sih, Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Masing-masing acting mengejar, masing-masing acting dikejar ya nggak apa-apa. Oke, makasih banyak Mas Samuel. Mas Samuel gila, ini perspektif gue berubah banget nih soal mural malam hari ini. Karena tadinya saya berpikir ini street art karena tertutupnya ruang dialog, karena di zaman kolonial dulu juga kayak gitu polanya, di Amerika juga gitu. Iya, ya. Tetapi di sisi lain, ini juga upaya membangun martabat, membangun identitas dan membangun semangat dari ruang kota, ruang publik gitu ya ternyata ya, di sisi yang lain gitu. Untuk Dan memunculkan ikon-ikon yang mana semangatnya itu bisa ditularkan kepada seluruh warga kota gitu. ya katakanlah gini, pengalaman di Ambon misalnya. Mereka membuat gambar mural bagus teman-teman muralis di Ambon. Ketika Glenn Fredly meninggal dunia, mereka respect bikin mural besar. Terima kasih Glenn, gitu. Kakak Glenn, terima kasih. Artinya mereka merasa kehilangan pahlawan, pahlawan Indonesia, pahlawan kota. Kemudian mereka berterima kasih karena sudah diberi inspirasi oleh Glenn Fredly misalnya. Dan itu tiba-tiba mural yang sangat mengharukan menurut saya. Kayak gitu. Suatu ketika ketika saya datang diundang sama teman-teman muralis di Ambon, mereka bertanya, Bapak Samuel, bisakah kami bikin mural menjadi bagus? Terus saya tergelitik, Mas Ari. Terus saya tanya, di Ambon ini ada sekolah musik untuk mendidik Bob Tutupoli nggak sih? Kayak gitu kan. Bahkan menciptakan Bruri Pesolima itu ada enggak sih? Tidak ada Bapak, gitu kan. Tidak ada, gitu kan. Ya mereka aja nggak dibikinin sekolah jadi orang top, keren, kayak gitu kan. Artinya bahwa Anda membuat mural itu pastilah bisa, kayak gitu kan. Ability-nya sudah dimiliki, kayak gitu kan. Malah menjadi dua kekuatan. Anda kalau diundang kelak di dunia internasional punya dua kekuatan. Membuat mural, kemudian Anda bisa menyanyi, kayak gitu kan. Iya, iya, Jadi iya, iya. honornya dua. Jadi tiba-tiba mereka ada yang dari disiplin ilmu pengetahuan sekolah di apa namanya pertanian, ada dari matematika, dari macam-macam kayak gitu kan. Bikin muralnya bagus-bagus, ya gitu kan. Ada yang belajar melalui internet, ada yang mulai belajar dari banyak tetangga. Sampai saya tanya, teman-teman kalau belajar main gitar itu di mana? Di tetangga kakak, kayak gitu kan. Kami bisa minum Shopee sambil mabuk, kita belajar musik, gitu kan. Itu Wah sudah. itu sekolahnya lebih dahsyat, kayak gitu kan. Itu Nah sudah. itu sudah kayak gitu. Nah saya pikir Mas Ari, artinya bahwa kita bisa membuat sekolah seni yang terbesar kayak gitu kan, terbaik kalau misalnya melalui medium mural itu digarap bener kayak gitu kan. Artinya sekolah sekolah terbuka, learning society-nya bisa muncul, kemudian banyak hal memungkinkan. Suatu ketika di Jogja ada satu puisi bagus sekali dengan kaligrafi kayak gitu kan, berbahasa Arab gitu kan. Kemudian di bawahnya ada teks terjemahan dan terus saya langsung bisa menikmati itu kayak gitu kan. Oh ini terjemahnya gini ya, bagus banget ya puisi ya kayak gitu kan.
mural berbasis sastra, kayak gitu tiba-tiba. Dan itu bisa membangkitkan gairah sastra. Kalau misalnya mural yang dihapus itu ditanggapi sebagai sastra kota, bisa jadi itu menjadi bagus, kayak gitu kan. Bisa jadi dibiayai saja. Tolong, yang lebih keras lagi mas, yang lebih keras mas, lebih keras mas, lebih keras. Sastra kota nanti dibukukan. Ini adalah sebuah catatan ketika pandemi, bahwa kota ini sedang pusing, sedang bingung. Makanya teksnya ini, gitu kan. Terima kasih kepada warga kota yang sudah mengkritik kami. Terima kasih. Bikinkan buku, bagus, keren. Ya, Mari dokumentasinya. kita bikin dokumentasi, kita bikin buku, kita jual untuk warga itu sendiri. Kemudian Oh, orang berlomba-lomba untuk oh, mendiskusikan, kayak gitu. Kenapa oke. sih teks ini begini, teks itu begitu, kayak gitu kan. Ya. Sastra kota berarti kemudian muncul sastrawannya menjadi edukator yang terbaik, dapat job. Pada ujungnya harus ke situ ya. Supaya baik Berkelanjutan. adanya, martabat ekonominya terbangun, supaya tidak menjadi orang miskin yang berantakan di jalan, gitu kan. Jadi saya pikir apalagi banyak yang kemudian bisa menjadi ada teman yang dulunya kerja serabutan dan lain sebagainya, ketika bikin mural dia bisa menghidupi anak istrinya, kemudian dia sering diundang, terus sering laporan, "Om, saya dapat gaji motor bekas tapi nggak bisa jalan. Gimana nih?" Ya dibetulin. Cara betulinnya gimana? Nggak ada duit, pakai mural berikutnya. Oke, terima kasih Pak Presiden. Kita sampai jumpa lagi di Total Politik.